Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ragil Sugeng Dewantoro. Ya, ini adalah materi pertemuan 1 untuk pelajaran asas teknik kimia. Are you ready? Selamat pagi semuanya. Berapa lama Anda tidur semalam? Mungkin Anda akan menjawab 6 atau 8 jam. Tapi kenapa harus ada kata jam? Jam adalah salah satu satuan untuk menyatakan besaran waktu. Jadi, apakah satuan dan besaran itu? Besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta mempunyai satuan. Sedangkan satuan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu. Jadi kata kuncinya ada di sesuatu yang dapat diukur. Ini adalah kata kunci dari besaran, sedangkan kata kunci dari satuan adalah sesuatu yang digunakan menyatakan hasil pengukuran. Jika 3 jeruk ditambah dengan 4 stroberi, berapa hasilnya? Ya, tentu tidak akan terjawab karena jeruk dan stroberi adalah satuan yang berbeda. Karena itu, kita harus merubah menjadi satuan yang sama. Misalkan rupiah. Jadi, misal 1 jeruk sama dengan Rp1.000 dan 1 stroberi sama dengan Rp500. Maka 3 jeruk ditambah dengan 4 stroberi akan sama dengan 3 kali Rp1.000 ditambah 4 kali Rp500. Inilah yang dinamakan konversi. Begitu juga dalam perhitungan. Berikut merupakan contoh soal perhitungan yang membutuhkan konversi satuan. Contoh soal 1 merupakan contoh soal di mana tidak ditentukan satuan dalam jawabannya. Jadi, satuan dalam jawaban bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya, 1 meter plus 200 cm sama dengan titik-titik. Di sini kita bisa menjawab dalam satuan meter ataupun sentimeter. Konversi satuannya adalah 1 meter sama dengan 100 cm. Sehingga 1 meter plus 200 cm sama dengan 1 meter plus 2 kali 1 meter atau sama dengan 3 meter. Atau kita juga bisa menjawab dalam satuan cm. Sehingga 1 meter plus 200 cm akan sama dengan 100 cm plus 200 cm sama dengan 300 cm. Sedangkan contoh soal yang kedua, ini adalah jawabannya ditentukan satuannya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. 0,5 meter plus 20 cm sama dengan titik-titik dalam milimeter. Berarti kedua satuan ini harus kita rubah menjadi milimeter. Faktor konversinya 1 meter sama dengan 1000 mm dan 1 cm sama dengan 10 mm. Sehingga 0,5 meter plus 20 cm sama dengan 0,5 kali 1000. Inilah akhir dari sesi 1. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua untuk materi mapel azas teknik kimia. Kalau di pertemuan satu kemarin kita sudah belajar sampai dengan konversi satuan, di mana konversi satuan dibutuhkan untuk merubah satuan untuk mempermudah penghitungan. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai faktor konversi GC ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa satuan itu terdiri dari dua, ada satuan sistem internasional dan satuan sistem British ya. Untuk satuan sistem internasional, faktor konversi GC ini tidak dikenal. Jadi faktor konversi GC hanya untuk sistem satuan British. Kemudian bagaimana penggunaannya? Faktor konversi GC dipakai jika ada perhitungan yang melibatkan percepatan gravitasi dalam sistem British. Contohnya misalkan pada rumus tekanan hidrostatik, di mana tekanan hidrostatik akan sama dengan Rho kali G kali H. Ya, Rho-nya sendiri adalah densitas, G-nya adalah percepatan gravitasi, dan H-nya adalah tinggi permukaan air. Kemudian atau misalkan energi potensial, di mana energi potensial sama dengan massa kali G kali H. G-nya adalah percepatan gravitasi dan H adalah ketinggian ya. Dalam perhitungan seperti itu, maka perlu digunakan faktor konversi GC. Besarnya adalah sekian 32,174 lbm per feet per lbf kali S kuadrat. Oh ya, untuk lbm ini membacanya adalah pound mass ya. Sedangkan lbf ini adalah pound force. Apa bedanya lbm dengan lbf? lbm ini adalah pound mass, dia menyatakan satuan massa. Sedangkan lbf, pound force, menyatakan satuan gaya. Jadi, tujuan dari GC salah satunya adalah untuk mengubah massa menjadi gaya ataupun sebaliknya, untuk merubah gaya menjadi massa. Ini contoh pemakaiannya, jadi ada menghitung tekanan dalam SI dan British pada permukaan air dalam tangki jika tinggi air tersebut 2 meter. Jadi tingginya 2 meter, percepatannya gravitasi sekian, densitas maka rumusnya adalah P sama dengan Rho GH. Rho ini densitas, G percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Kalau di satuan SI langsung kita selesaikan, kita masukkan angkanya, ketemu satuannya adalah 19.600 kg per meter second kuadrat atau sama dengan 19.600 Newton per meter kuadrat. Sedangkan untuk di satuan British, kita harus menggunakan faktor konversi GC, jadi ditulis G per GC ya. Ini kalau kita lihat, G densitasnya ini dalam satuan British 62,4 pound mass ini sebenarnya ya. Jadi lbm ini sebenarnya pound mass per feet kuadrat, per feet kubik, mohon maaf. Karena densitas itu massa per volume ya, jadi ini pound mass. Kemudian karena ini ada pound mass, ini pound mass kita coret sehingga tinggal pound force-nya. Nah, sehingga ketemu tekanannya adalah 409,344 pound force ini sebenarnya per feet kuadrat. Untuk lebih lengkapnya ditulis pound force-nya atau lbf. Kemudian ada konvensi dalam metode analisis dan pengukuran. Ada dua, yang pertama adalah densitas. Densitas itu adalah rasio massa per unit volume. Ya, jadi adalah perbandingan antara massa dan unit volume. Contohnya dalam pengukuran densitas bisa kita lakukan, misalkan ada padatan besi, kita timbang volume, kita timbang massanya,
Kemudian kita masukkan ke dalam air, kita lihat pertambahan ketinggian air, nah itu akan menjadi volumenya, sehingga ketemu densitasnya sekian. Sedangkan spesifik gravity ini adalah perbandingan densitas suatu bahan dengan densitas bahan referensi atau bahan pembanding. Bahan referensi yang sering digunakan adalah air. Meskipun bisa jadi bahan referensi yang digunakan adalah selain air. Jadi tergantung soalnya nanti. Kalau soalnya disebutkan bahwa referensinya adalah zat lain, misalkan referensi minyak, maka densitas pembandingnya adalah densitas minyak. Tetapi jika tidak disebutkan, maka kita anggap densitas pembandingnya adalah densitas air. Kemudian ini jika pembandingnya adalah densitas air, kemudian spesifik gravity-nya lebih kecil dibandingkan dengan densitas air, maka bahan tersebut akan mengapung. Sebaliknya jika lebih besar akan tenggelam. Densitas air mendekati 1 gram per cm kubik. Kemudian yang penting ini bahwa spesifik gravity tidak bersatuan ya. Karena apa? Karena spesifik gravity adalah densitas per densitas. Densitas satuannya ini kemudian dibagi dengan densitas yang satuannya ini juga. Jadi satuannya hilang. Jadi Sg tidak bersatuan. Kemudian jika dalam suatu soal atau dalam suatu label bahan biasanya tertulis seperti ini, SPGR ini adalah singkatan dari specific gravity, bisa ditulis Sg saja atau bisa ditulis seperti ini, sama dengan 0,7320 derajat per 4 derajat. Maka ini maksudnya 20 derajat ini adalah suhu larutannya, sedangkan 4 derajat ini adalah suhu larutan pembanding atau suhu airnya. Ada yang menulis lengkap seperti ini, tetapi pada umumnya tidak ditulis lengkap. Jadi cukup seperti ini soalnya Sg 1,57 misalkan. Ini contoh soalnya di bromopentan memiliki Sg 1,57. Berapakah densitasnya dalam gram per cm kubik, pound mass per foot kubik, dan kilogram per meter kubik? Ini jadi kita lewati ini. Kemudian ada specific volume. Specific volume itu kebalikannya densitas, yaitu volume per unit massa ya. Jadi seperti ini adalah feet cubic per pound, centimeter kubik per gram, dan meter kubik per kilogram. Untuk yang specific gravity nanti kita berikan contoh soal yang lebih mudah. Kemudian fraksi mol dan fraksi massa. Jadi seperti kita ketahui bahwa misalkan ada campuran larutan gula, maka larutan gula tersebut akan terdiri dari air dan gula. Nah, di situ ada massa air dan massa gula. Fraksi massa dari gula adalah massa gula per massa total. Begitu juga fraksi massa dari air, itu adalah massa air per massa totalnya. Begitu juga untuk fraksi mol. Jika kita mau cari fraksi molnya, maka fraksi mol gula akan sama dengan mol gula dibagi dengan mol total. Nih, contohnya seperti ini. Ada campuran berisi 5 kg air dan 5 kg NaOH. Jadi airnya 5 kg, NaOH-nya 5 kg. Maka fraksi massanya adalah 5 per 10. Ya, 5 per 10. Sedangkan kalau fraksi molnya, maka kita cari molnya dulu. Molnya H2O, molnya NaOH, dan mol total. Nah, ini untuk fraksi molnya, berarti molnya
Jadi ini fraksi masanya seperti ini, 5/10 sama dengan 0,5, 5/10 untuk fraksi masanya karena masanya sama ya. Jadi fraksi masanya sama, tetapi fraksi molnya berbeda. Kenapa? Karena MR-nya tidak sama, massa relatifnya tidak sama. Fraksi molnya juga sama perhitungannya, yaitu mol H2O per mol total. Untuk fraksi molnya NaOH, mol NaOH per mol total ya. Kemudian ada lagi basis. Jadi basis ini digunakan untuk mempermudah perhitungan tenaga massa ataupun perhitungan stoikiometri. Basis bisa berupa waktu, misalkan 1 jam, atau massa material, misalkan 10 gram CO2. Jadi apa sih tujuannya basis ini? Seperti kita ketahui bahwa pabrik umumnya itu berjalan 24 jam ya. Karena itu ketika kita mau menghitung massa, misalkan di pabrik tersebut ada alat pencampur atau pengaduk. Misalkan kita mau menghitung massa yang keluar dari pengaduk tersebut. Karena prosesnya berjalan 24 jam, berarti kita mudahkan perhitungannya. Misalkan kita anggap menghitung massa yang keluar selama 1 jam. Berarti basisnya di sini adalah 1 jam. Seperti itu. Atau misalkan basis dalam kilogram. Misalkan ada gini, sebuah campuran gas terdiri dari karbon sekian, hidrogen sekian, kemudian sulfur sekian, nitrogen sekian, dan oksigen sekian. Ini kurang lengkap ya, harusnya jika karbon adalah C, ya ya nggak baca ini bahwa ini karbon, ini hidrogen gitu. Seharusnya kalau hidrogen ditulis H2 ya. Kalau H saja ini bukan gas hidrogen ya. Kemudian dalam persen berat, berarti ini campurannya dalam fraksi massa. Fraksi massanya 39% atau 0,39. Yang ditanyakan berapa massa masing-masing komponen gas dalam kilogram. Nah, di sini untuk mempermudah perhitungan, kita bisa mengambil basis berat campurannya atau massa campurannya adalah 100 kg. Sehingga nanti akan ketemu karbonnya sekian, 51 kg. 51% kali 100 kg. Hidrogennya sekian dan seterusnya. Itu contoh penggunaan basis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rakil Sugeng Dewantoro dalam materi Azas Teknik Kimia. Dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai suhu. Jadi suhu ini adalah suatu besaran, dan karena dia adalah besaran maka suhu dapat diukur. Pengukuran suhu dapat dilakukan dengan beberapa instrumen seperti termometer yang berisi cairan, baik itu air raksa ataupun alkohol, atau bisa juga menggunakan termokopel, transistor, dan yang lainnya. Pengukuran suhu biasanya dinyatakan dalam derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Suhu sebagaimana seperti satuan dari besaran yang lain juga dapat dikonversi. Konversi suhu dilakukan atau dapat terjadi karena adanya 4 termometer yang ditemukan oleh 4 orang yang berbeda, yaitu Celsius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. 4 termometer ini memiliki titik atas dan titik bawah yang berbeda,
dan itulah yang menjadi dasar dari konversi suhu. Ya, kita langsung ke contoh soal untuk konversi suhu. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui sebuah benda memiliki suhu adalah 40 derajat reaumur. Kemudian ditanyakan berapa suhu benda tersebut dalam satuan Fahrenheit, Kelvin, dan Celsius. Sebelum menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengingat perbandingan skala tadi, yaitu misalkan untuk Celsius banding reaumur, perbandingannya adalah 5:4, kemudian Kelvin banding reaumur adalah 5:4, dan Fahrenheit banding reaumur adalah 9:4. Jadi nanti perbandingan ini yang akan kita gunakan untuk mengkonversi suhu. Jadi karena Celsius banding reaumur adalah 5:4, maka dapat kita tuliskan C per R sama dengan 5/4. Kita masukkan nilai R-nya adalah 40, sehingga ketemu C sama dengan 5 kali 40 per 40 per 4, atau sama dengan 50 derajat Celcius. Kemudian karena perbedaan titik bawah antara Fahrenheit dengan reaumur, yaitu titik bawah reaumur adalah 0 derajat reaumur dan titik bawah Fahrenheit adalah 32 derajat Fahrenheit. Karena itu dalam menuliskan perbandingannya, maka kita tulis F-32 per reaumur per R sama dengan 9/4. Sehingga nanti kita selesaikan persamaannya, ketemu F-nya adalah sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Begitu juga dengan Kelvin, karena Kelvin titik bawahnya adalah 273, sedangkan reaumur titik bawahnya adalah 0 derajat reaumur, maka kita tuliskan K dikurangi 273 per R sama dengan 5:4 perbandingannya ya. Jadi di sini kita selesaikan persamaannya K-273 sama dengan 50, sehingga K ketemu 323 Kelvin. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai tekanan. Jadi tekanan itu didefinisikan sebagai gaya per satuan luas. Jadi jika ada suatu gaya mengenai suatu bidang, maka ketika gaya tersebut dibagi dengan luas bidangnya, dia akan menjadi tekanan. Sehingga jika dituliskan dalam rumus, akan dituliskan bahwa P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah satuan luas. Kemudian karena P berbanding lurus dengan F, sehingga semakin besar gaya, maka akan semakin besar tekanannya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini terdiri dari dua kata ya, yaitu hidro dan statis. Hidro itu adalah air dan statis adalah diam. Jadi tekanan hidrostatis dapat didefinisikan sebagai tekanan yang diberikan oleh air dalam suatu wadah di titik manapun dalam pengukuran yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Sehingga jika kita kembali ke rumusnya bahwa P sama dengan F per A, karena F-nya adalah gaya gravitasi, maka F sama dengan M kali G, sehingga P sama dengan M kali G per A. Kemudian karena massa juga bisa dimasukkan sebagai densitas dikalikan volume, maka P sama dengan densitas kali volume kali G per A. Kemudian karena volume bisa didefinisikan sebagai luas alas dikalikan tinggi, sehingga akan menjadi
P sama dengan densitas dikalikan luas alas dikalikan tinggi dikalikan gaya gravitasi per satuan luas. Karena ada sama-sama A, ada sama-sama luas, maka bisa dicoret sehingga P sama dengan ρ GH atau densitas kali gaya gravitasi kali tinggi. Rumus ini berlaku untuk tekanan hidrostatis di tempat tertutup. Sedangkan jika di tempat terbuka, maka P sama dengan ρ GH plus P0, di mana P0 adalah tekanan udara sekitar. Salah satu aplikasi penggunaan tekanan hidrostatis adalah dalam pengukuran tekanan, yaitu alat yang bernama manometer. Manometer ini adalah sebuah tabung atau sebuah tabung kaca yang berisi air. Nantinya perbedaan ketinggian dari manometer itu akan menunjukkan perbedaan tekanan. Jadi manometer juga terdiri dari dua, yaitu manometer ujung terbuka dan manometer ujung tertutup. Berikutnya kita akan membahas mengenai tekanan absolut dan tekanan gauge. Jadi ada dua tekanan, yaitu tekanan absolut dan tekanan gauge. Tekanan gauge didefinisikan sebagai tekanan yang terbaca pada alat ukur. Sedangkan tekanan absolut itu adalah tekanan gauge ditambah dengan tekanan udara sekitar atau disebut juga dengan tekanan atmosferik. Kemudian untuk satuan dari tekanan ini banyak sekali macamnya ya. Ada Pascal, ada bar, ada atmosferik, ada atm, ada juga milimeter Hg, sentimeter Hg, ada PSI atau pound per square inch dan yang lainnya. Kita berlanjut ke contoh soal dari pengukuran tekanan. Jadi diketahui sebuah alat ukur menunjukkan hasil pengukuran tekanan adalah 10 PSIG. Jika tekanan udara sekitar adalah 1 atmosfer, berapa tekanan absolut dalam satuan Pascal? PSIG ini adalah singkatan dari pound square inch gauge. Jadi dia adalah tekanan gauge. Jadi ada 3 satuan, yaitu PSIG, ATM, dan Pascal. Karena itu kita harus merubah menjadi salah satunya. Yang pertama kita rubah ATM menjadi PSI, di mana 1 ATM sama dengan 14,7 PSI, sehingga ketemu tekanan absolutnya adalah 24,7 PSI. Selanjutnya kita kalikan faktor konversi dari PSI ke Pascal, sehingga ketemu hasilnya adalah sekian Pascal. Sekian materi saat ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.